Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, yang menjadikan terhalangnya rezeki diantaranya adalah tidur di pagi hari. Apa ada yang senang tidur pagi hari? Bahaya, bisa mengurangi rezeki. Yang kedua yang menjadikan terhalangnya rezeki adalah melakukan beberapa dosa. Salah satunya dosa besar. Di antara dosa besar pertama, menyekutukan Allah, syirik. Yang kedua, meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yang keempat, kikir. Bahasa sininya apa kikir? Pel. Yang barang pel. Jangan lihat sini pelitnya. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Sedangkan syirik ada kalanya yang terang-terangan, ada kalanya yang tersembunyi. Yang terang-terangan adalah contoh menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari dan lain sebagainya. Kemudian syirik yang kecil, ketika melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat bukan karena Allah tapi ingin dipuji oleh orang lain. Bersedekah bukan karena Allah tapi ingin dipuji oleh orang, namanya riya. Sedangkan Al-Quran menerangkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita ibadah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, dikarenakan meninggalkan sholat 5 waktu. Sedangkan sholat 5 waktu ini harus dikerjakan. Perintah Allah secara langsung. Aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Aqimus sholata, dirikanlah sholat. Allah memerintahkan supaya melaksanakan sholat 5 waktu. Wa basyiril mu'minin, serta berbahagialah orang-orang yang beriman. Dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu akan dapat pertolongan dari Allah, kemudian surga. Berbahagia bagi orang-orang yang beriman, akhirnya mendapat surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin Allahumma. Yang keras, amin Allahumma. Ya Rabbal Alamin. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Di alam dunia kita lihat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, mohon maaf, akan disiksa di alam dunia, dicabut keberkahan umurnya. Sedangkan kita minta kepada Allah supaya umur kita diberi berkah. Apa sih umur yang berkah itu? Umur yang selalu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dari hadisnya Abi Bakrah, derajatnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek perbuatannya. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang jelek perbuatannya, amin Allahumma ya Rabbal. Orang yang sering meninggalkan sholat 5 waktu bisa menjadikan rezekinya terhambat. Yang kedua,
Dosa dikarenakan durhaka terhadap kedua orang tuanya. Anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya sangatlah bahaya. Bahasa Jawa nih, saya orang Jawa bu, bahasa Jawa nih titenono, ora bakal uripe berkah yen wani karo wong tua. Oke, bahasa Jawa, saya orang Tegal. Orang apa? Tegal, ngapak. Kemarin mau syuting, saya izin sama Bupati Tegal. Beliau memberi restu. Ini saya kira insya Allah ini sedang nonton di TV, insya Allah. Jadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, mohon maaf, rezekinya akan terhalang. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmudi, Rasul menjelaskan, wa asra'u syarri uqubatan al-bahyu wa qati'atur rahim. Perbuatan jelek yang disegerakan balasannya di alam dunia, kes bahasa sininya apa? Kon. Balik maning kon. Pertama, al-bahyu, jahat, durhaka. Yang kedua, wa qati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Jadi apabila ada anak durhaka terhadap kedua orang tuanya, bahaya nih. Di alam dunia langsung disiksa. Kita lihat dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Di situ ada sebuah hadis menerangkan. Orang yang akan disiksa di alam dunia langsung, salah satunya adalah anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Berhubung Ustadz Agung sudah berdiri, gantian saya yang duduk. Baik, terima kasih Kiai, luar biasa sekali menyapa warga Tegal. Assalamualaikum warga Tegal dan sekitarnya, juga khususnya pemirsa Damai Nusaku dimanapun Anda berada.